Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan membacakan sebuah presentasi dengan judul Perancangan Cloud Computing dalam Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Berbasis Roadmap Cloud Computing Adoption atau ROCA. Langsung saja, di sini ada kata pengantar. Cloud computing adalah sebuah model client server di mana resource seperti server, storage, network, dan software dapat dipandang sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna serta remote setiap saat. Pengguna dapat menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh provider cloud computing tanpa perlu terlalu banyak meminta bantuan teknis atau support dari pihak provider. Infrastruktur cloud computing seperti server, storage, network, dan berbagai software disebut cloud. Kita sudah menyinggung tentang data center. Ada baiknya kita sedikit mengupas tentang data center karena cloud computing dan data center dalam praktiknya memang sulit untuk dipisahkan. Data center atau kadang ditulis data center jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga satu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi, data redundan, pengontrol lingkungan atau AC, ventilasi, mencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik. Seringkali data center identik dengan Network Operation Center atau NOC. NOC merupakan sebuah area terbatas atau tertutup bagi orang luar, dan di dalamnya terdapat berbagai fasilitas untuk memonitor aktivitas server, web traffic, dan performa network. Dalam praktiknya, tentu saja NOC tidak harus satu ruangan dengan server atau perangkat network. Sebaiknya NOC terpisah dari tempat server karena ruang server umumnya sangat dingin, kering, dan tidak ramah bagi manusia. Penulis menyadari bahwa isi dari review jurnal ini masih sangat jauh dari sempurna. Masih banyak yang harus dipelajari, baik secara konsep maupun praktis. Meskipun begitu, tidak ada salahnya jika penulis memulai dari sekarang. Semoga saja ada sedikit manfaat yang bisa diraih bersama. Dan daftar isi, daftar gambar. Bab 1, daftar jurnal penelitian, tema dan judul jurnal. Tema jurnal yaitu teknologi cloud computing. Judul jurnalnya yaitu perancangan cloud computing dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berbasis roadmap cloud computing adoption atau ROCA, ROOCCA, dan di sini terdapat websitenya. Dan daftar jurnal penelitian dari teknologi cloud computing. Bab 2 yaitu literatur review. Jurnal 1 sini terdapat judul jurnal yaitu perancangan cloud computing dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berbasis roadmap cloud computing adoption atau ROCA. Volume dan halaman yaitu volume 2 halaman 795 sampai 804, dan ini ada ISDS atau ISN nya, dan tahun dibuat yaitu 2020, nama penulis Mudiono dan Suryarini Widodo Henry, kemudian abstrak. Cloud computing menjadi suatu tren teknologi virtualisasi yang banyak digunakan saat ini pada era revolusi industri 4.0.
pada instansi pemerintah, teknologi ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketersediaan sumber daya server serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kerahasiaan data serta mendukung proses bisnis hingga dapat memperkuat infrastruktur. Dengan alasan tersebut, pada penelitian ini merancang arsitektur cloud computing menggunakan model private cloud serta layanan infrastruktur as a service atau IaaS IaaS dengan teknik adopsi model roadmap cloud computing adoption atau ROCCA menggunakan analisis SWOT SWOT untuk memetakan kebutuhan dalam rangka pengelolaan infrastruktur. Metode adopsi cloud computing melalui tahapan analisis, perancangan, adopsi, migrasi, serta pengelolaan yang akan dirancang sesuai dengan model ROCA. Untuk perencanaan tidak menyebutkan biaya yang dibutuhkan. Penelitian melakukan pengujian dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada instansi BKKBN. Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai referensi cetak biru STIK BKKBN 2020-2024 sebagai pengembangan sistem kedepannya. Hasil rancangan didesain memiliki sistem layanan Private Cloud pada Disaster Recovery Center atau DRC di lokasi yang berbeda dengan data center utama dengan tujuan untuk pemulihan data center jika terjadi bencana. Kata kunci atau keyword BKKBN, Cloud Computing, IaaS, Private Cloud, dan ROCCA. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Yang pertama, tren cloud computing di era revolusi industri 4.0. Pengenalan bahwa cloud computing menjadi tren utama dalam teknologi virtualisasi pada era revolusi industri 4.0. Ini mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data dalam konteks bisnis dan pemerintahan. Yang kedua, tantangan ketersediaan sumber daya server. Menyadari bahwa instansi pemerintah seperti BKKBN menghadapi tantangan dalam ketersediaan sumber daya server. Cloud computing dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan infrastruktur yang dapat diandalkan dan scalable. Ketiga, keuntungan private cloud dan IaaS. Pengenalan model private cloud dan layanan infrastruktur as a service atau IaaS sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemilihan private cloud menunjukkan kepedulian terhadap keamanan dan privasi data. Sementara IaaS memberikan fleksibilitas dalam menyediakan sumber daya sesuai kebutuhan. Keempat, model roadmap cloud computing adoption atau ROCCA. Pemilihan model ROCCA sebagai landasan untuk mengadopsi cloud computing. ROCCA menyediakan panduan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengelolaan infrastruktur, membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur. Kelima, analisis SWOT sebagai alat pemetaan kebutuhan. Penggunaan analisis SWOT untuk memetakan kebutuhan. Ini menunjukkan kesadaran bahwa evaluasi kekuatan, kelemahan, ruang, dan ancaman dapat memberikan pandangan yang holistik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. 6. Pengujian pada studi kasus instansi BKKBN. Pemilihan instansi BKKBN sebagai studi kasus untuk menguji implementasi cloud computing. Ini menunjukkan fokus pada aplikabilitas dan keberlanjutan model yang dirancang dalam konteks dunia nyata.
Ketujuh, fokus pada pengembangan sistem untuk disaster recovery. Pemahaman bahwa pengembangan sistem mencakup layanan private cloud pada disaster recovery center atau DRC dengan tujuan pemulihan data center saat terjadi bencana. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan operasional dan pemulihan data. Kedelapan, peran penting pengujian dan analisis deskriptif kualitatif. Pemilihan metode analisis deskriptif kualitatif dan studi kasus menunjukkan peran penting pemahaman konteks dan dampak secara mendalam terhadap implementasi cloud computing. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Tujuan penelitian yaitu: pertama, mengidentifikasi kondisi infrastruktur TIC saat ini, menjelaskan kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sedang berjalan di BKKBN, termasuk fungsi infrastruktur sebagai pendukung layanan TIK. Kedua, merancang cloud computing dengan model private cloud dan IaaS. Merancang arsitektur cloud computing dengan menggunakan model private cloud dan layanan infrastruktur as a service atau IaaS untuk instansi pemerintahan, khususnya BKKBN. Ketiga, menggunakan konsep dasar cloud computing. Menggunakan konsep dasar cloud computing secara umum dengan fokus pada model private cloud dan layanan IaaS. Keempat, menerapkan hypervisor Microsoft Hyper-V dan Azure Portal. Menerapkan teknik virtualisasi dengan menggunakan hypervisor Microsoft Hyper-V dan Azure Portal sebagai web monitoring server cloud. Kelima, melakukan analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penggunaan teknologi informasi terutama cloud computing. Keenam, menjadi referensi cetak biru STIK BKKBN 2020-2024. Menjalankan hasil penelitian sebagai referensi cetak biru atau blueprint untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi atau STIK BKKBN dalam periode tahun 2020 sampai 2024. Ketujuh, mengoptimalkan layanan publik dengan cloud computing. Mencapai tujuan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penerapan teknologi informasi khususnya cloud computing. Kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama, solusi terhadap tantangan infrastruktur TIK. Memberikan solusi terhadap tantangan ketersediaan sumber daya server dan efisiensi infrastruktur TIK yang dihadapi oleh BKKBN. Kedua, peningkatan kualitas layanan publik. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh BKKBN melalui pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. Kemudian yang ketiga, referensi untuk instalasi pemerintah lainnya. Menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya yang memiliki kebutuhan serupa dalam mengadopsi teknologi cloud computing. Keempat, pengembangan sistem disaster recovery. Merancang sistem layanan private cloud pada Disaster Recovery Center atau DRC
dengan tujuan pemulihan data center jika terjadi bencana. Kelima, penggunaan efektif sumber daya komputasi. Memanfaatkan konsep cloud computing untuk menggunakan efektif sumber daya komputasi dan menghindari redundansi data, aplikasi, dan infrastruktur. Keenam, penerapan framework ROCCA. Menerapkan Roadmap for Cloud Computing Adoption atau ROCCA sebagai framework untuk tahapan analisis, perancangan, adopsi, migrasi, dan pengelolaan infrastruktur cloud computing. Ketujuh, kontribusi terhadap pengembangan e-government. Kontribusi terhadap pengembangan e-government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi cloud computing, sambil memastikan keberlanjutan operasional dan keamanan data. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada instansi BKKBN. Metode penelitian ini kemudian diterapkan dengan menggunakan model adopsi Roadmap for Cloud Computing Adoption atau ROCA. Berikut adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Di sini diperlihatkan seperti pada gambar 2.1, yaitu fase tahapan ROCCA. Tahapan penelitian menggunakan ROCCA yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang menangani infrastruktur TI di BKKBN. Hasil wawancara dirangkum menjadi 18 pertanyaan dan jawaban, mencakup aspek pengelolaan infrastruktur server, keterbatasan SDM, dan jumlah server yang ada. Kedua, analisis kondisi. Melakukan analisis terhadap kondisi sistem yang berjalan saat ini di data center BKKBN. Menyajikan informasi mengenai server fisik dan virtual machine, pengelolaan server, usia perangkat server, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur. Ketiga, identifikasi hipotesis pengelolaan server. Merumuskan hipotesa terkait pengelolaan server, termasuk kendala-kendala yang diidentifikasi seperti kurangnya dukungan resource, infrastruktur, manajemen user access yang tidak terstruktur, manajemen resource server yang kurang terorganisir, dan kurangnya keterampilan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya cloud computing. Yang keempat, perancangan cloud computing dengan ROCCA. Menerapkan model adopsi ROCCA yang melibatkan dua fase besar, yaitu fase analisis atau analisis dan perancangan, dan fase implementasi atau adopsi, migrasi, dan pengelolaan pasca migrasi. Tahap analisis dan perancangan melibatkan capacity planning infrastruktur, pengadaan server, dan manajemen user access dan resource server. Kelima, identifikasi keberhasilan dengan SLA. Mengidentifikasi kriteria keberhasilan implementasi melalui Service Level Agreement atau SLA, menjalankan indikator SLA yang mencakup waktu pemulihan layanan, pengukuran ketersediaan sistem, dan evaluasi kinerja menggunakan tools seperti Balance Scorecard atau BSC. Enam, mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pengembangan. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan server
termasuk dalam hal pengadaan spare part yang memerlukan waktu lama dan kurangnya keterampilan SDM. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam hal capacity planning, pengadaan server, dan peningkatan manajemen user access dan user server. Kemudian ketujuh, visualisasi sistem pengelolaan infrastruktur saat ini. Membuat visualisasi sistem pengelolaan infrastruktur yang berjalan saat ini di BKKBN menunjukkan kurangnya pusat pengelolaan yang terpusat dengan dashboard, menyebabkan kesulitan bagi administrator dalam memahami karakteristik masing-masing server. Kemudian yang ke-8, gambaran tahapan penelitian menggunakan ROCCA. Gambar 2.1 atau dalam penelitian menunjukkan fase tahapan ROCCA yang terdiri dari dua fase besar, yaitu analisis dan implementasi. Fase analisis melibatkan analisis dan perancangan, sementara fase implementasi melibatkan adopsi, migrasi, dan pengelolaan pasca migrasi. Kemudian teknologi yang diterapkan pada penelitian berdasarkan deskripsi mengenai tahapan perancangan pada implementasi cloud computing. Dalam penelitian tersebut, teknologi yang digunakan mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu resource prototype server. Penggunaan teknologi untuk mendesain server prototipe dengan beban tinggi ini memungkinkan mencakup pemilihan hardware yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan di-host di server tersebut. Kedua, tabel spesifikasi hardware dan sistem operasi. Pemilihan dan dokumentasi spesifikasi hardware dan sistem operasi yang akan digunakan pada server. Ini melibatkan penentuan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang optimal. Ketiga, desain adopsi. Penggunaan teknologi dalam merancang adopsi cloud computing dengan pemilihan tabel operating system atau ROCCA, roadmap for cloud computing adoption, dan layanan IaaS atau infrastruktur as a service mungkin melibatkan pemilihan platform atau penyedia layanan cloud tertentu. Keempat, desain migrasi. Pemilihan teknologi untuk merancang model migrasi termasuk penggunaan teknologi replika broker, model migrasi P2P atau virtual to virtual, dan P2P atau physical to virtual. Kemudian juga melibatkan pemilihan alat-alat atau platform untuk memudahkan proses migrasi. Kelima, tabel virtual machine dan spesifikasi. Pemilihan dan dokumentasi virtual machine beserta spesifikasinya ini mencakup penentuan konfigurasi virtual machine, spesifikasi hardware virtual, dan atribut-atribut lainnya. Dan yang keenam yaitu desain pengelolaan. Penggunaan teknologi dalam merancang pengelolaan termasuk alur manajemen dari SLA atau Service Level Agreement dan SOP atau Standard Operational Procedure, mungkin melibatkan penggunaan perangkat lunak atau platform manajemen untuk monitoring dan laporan. Kemudian hasil penelitian berdasarkan deskripsi tahapan perancangan cloud berbasis ROCCA pada penelitian tersebut, hasil yang diharapkan dari implementasi ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pemilihan teknologi. Desain perencanaan untuk resource prototype server yang loadnya tinggi, tabel spesifikasi hardware, dan sistem operasi. Desain adopsi yang menjelaskan alasan pemilihan penggunaan tabel existing system ROCCA, private cloud, dan layanan IaaS.
Desain migrasi yang menjelaskan model migrasi dengan teknologi replika broker, model migrasi P2P dan P2P, serta tabel virtual machine, spesifikasi dan prioritas aplikasi. Desain pengelolaan yang menjelaskan alur manajemen dari SLA dan SOP. Kemudian yang kedua, perancangan anggaran. Penentuan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan adopsi cloud computing mencakup finansial atau uang dan total tenaga kerja atau SDM, serta estimasi waktu yang dibutuhkan selama proses migrasi sistem. Ketiga, perancangan adopsi dan migrasi. Implementasi adopsi di on-premise atau local data center dan DRC dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya, infrastruktur, meningkatkan efektivitas dan produktivitas aplikasi serta pengelolaan infrastruktur TI. Optimalisasi infrastruktur data center dan DRC untuk menunjang kebutuhan agar pengoperasian sistem tetap berjalan normal meskipun terjadi kendala pada infrastruktur server data center. Kemudian pengembangan sistem private cloud pada server pusat di kantor pusat Jakarta dan DRC di Jatiluhur. Keempat, rancangan cloud computing. Di sini terdapat gambar 2.2 yaitu rancangan cloud computing dalam pengelolaan infrastruktur di BKKBN. Di sini terdapat administrator, kemudian IaaS atau layanan cloud computing, dan cloud IaaS data center serta cloud IaaS DRC. Menggambarkan sistem perancangan setelah tahapan adopsi diimplementasikan secara internal atau on-premise dengan private cloud layanan IaaS. Migrasi aplikasi yang sangat urgensi terkait dengan layanan perangkat yang sudah end of support live dari prinsipal. Upaya mengatasi keterbatasan SDM dengan layanan cloud untuk memudahkan administrator dalam instalasi, pemantauan, dan manajemen server. Yang kelima, harapan hasil implementasi. Yang diharapkan yaitu memudahkan pengguna dan administrator dalam pengelolaan server. Kemudian kemudahan bagi pengguna untuk memesan dan mengkonfigurasi server. Dan kemudahan bagi administrator dalam menerima permintaan server, dan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam manajemen server. Dengan implementasi rancangan cloud computing ini, diharapkan bahwa BKKBN dapat mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur TI mereka, meningkatkan efisiensi, dan memahami kebutuhan aplikasi dengan lebih baik. Rancangan ini juga diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya IT, serta memitigasi kendala yang mungkin muncul pada infrastruktur server tradisional. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mungkin akan fokus pada beberapa aspek tergantung pada tujuan dan lingkup pengembangan yang diinginkan. Berikut beberapa arah penelitian yang mungkin dapat diambil. Pertama, implementasi pengadaan server hyper converged infrastruktur atau HCI. Tahapan implementasi pengadaan server HCI dapat menjadi fokus utama. Ini mencakup proses seleksi vendor, pengadaan perangkat keras, konfigurasi dan integrasi dengan lingkungan TI yang sudah ada. Kedua, prioritas aplikasi untuk migrasi. Menentukan dan mendokumentasikan kriteria yang digunakan untuk menetapkan prioritas aplikasi yang akan dimigrasi ke private cloud. Ini dapat melibatkan identifikasi aplikasi yang paling kritis atau mendesak untuk dimigrasi terlebih dahulu. Ketiga, pendampingan dari vendor.
yaitu mengevaluasi proses pendampingan dari vendor selama 1 tahun, mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang mungkin terjadi selama periode ini, dan menentukan langkah-langkah perbaikan atau peningkatan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, transfer knowledge dan peningkatan layanan, yaitu memastikan bahwa proses transfer pengetahuan dari vendor ke tim internal telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, fokus pada langkah-langkah konkret untuk meningkatkan layanan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Kelima, evaluasi terhadap kebijakan pengembangan TI. Mengevaluasi sejauh mana arsitektur cloud computing yang diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan teknologi informasi yang lebih luas di tingkat nasional, memberikan rekomendasi atau perubahan yang mungkin diperlukan untuk mencapai keselarasan. Keenam, studi kasus pada lembaga pemerintah lain, yaitu melakukan studi kasus pada lembaga atau instansi pemerintah lain yang memiliki jenis pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi STIK yang berbeda. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan dan memungkinkan perbandingan antar lembaga. Ketujuh, ruang lingkup pengendalian yang semakin luas, yaitu mengkaji bagaimana arsitektur cloud computing yang dirancang dapat diadaptasi untuk digunakan di seluruh kementerian atau lembaga pemerintah. Fokus pada aspek pengendalian, keamanan, dan kepatuhan. Kedelapan, pengembangan kebijakan pengelolaan STIK, yaitu berkontribusi pada pengembangan kebijakan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi atau STIK yang lebih luas, berdasarkan temuan dan pengalaman dari implementasi cloud computing di BKKBN. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Rancangan cloud computing ini dapat diimplementasikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk pengadaan server hyper converged infrastruktur atau HCI. Investasi untuk pengadaan server direncanakan saat awal pengembangan private cloud yang ada di BKKBN. Kemudian melakukan pemilihan terhadap aplikasi yang terjadi, prioritas untuk dimigrasi ke private cloud, serta pendampingan dari vendor minimal 1 tahun agar pengelolaan ke depan menjadi lebih baik dengan pengalaman yang ada, serta proses transfer knowledge dilakukan pada masa pendampingan sehingga layanan dapat ditingkatkan sesuai dengan Service Level Agreement atau SLA yang diterapkan pada Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola TIK nasional. Dengan adanya rancangan arsitektur cloud computing, diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan sesuai arah kebijakan pengembangan teknologi informasi dengan studi kasus pada instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki jenis pengelolaan STIK berbeda dengan BKKBN, seperti lembaga pendidikan milik pemerintah atau yang lainnya. Dengan demikian, arsitektur cloud computing ini memiliki ruang lingkup pengendalian yang semakin luas sehingga dapat digunakan di seluruh kementerian atau lembaga milik pemerintah. Dan yang terakhir, ini terdapat link jurnal serta daftar pustaka, link file, link video presentasi, serta tabel nilai. Nah, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.